Tapi pas dilihat Bu, yang biasanya rame ngedadak jadi sepi. Ini ada yang manggil Bu. Gimana manggilnya? Meng, meng, meng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan sharing tentang cerita misteri yang dialami sebagian tim dari Carita Saha. Ini Om Bu sudah bersama salah satu bagian dari tim Carita Saha dan dia akan menceritakan cerita barbarnya Dax. Langsung aja kita kenalan. Hai Pin. Hai Bu, hai Dax. Sehat Pin? Alhamdulillah. Tahan sebentar untuk cerita misterinya. Buat barudak-barudakku yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Dan untuk semua yang sudah subscribe channel ini, Ambu mewakili semua tim mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Langsung aja dak kita ke cerita misteri. Gimana Pin? Tentang pengalaman yang Pina alamin itu? Kalau pengalaman mah banyak sih Bu, cuman yang Pina ingat aja ya yang Oleh terjadi di sekitaran rumah Pina aja. Jadi langsung aja cerita ya Dax. Jadi gini Bu, Ambu inget nggak waktu tahun 2017 yang keluarga ngadain acara family gathering? yang waktu Ambu baru lahiran itu, ya terus? Yang Pina masih kerja di salah satu kafe ya, kan Pina baru masuk kerja. Nah jadi kan Pina nggak bisa ikut acara family gatheringnya ya karena baru masuk, mau ambil cuti kan nggak enak. Pina teh memang biasanya kerja tuh dari jam 6 sore sampai jam 4 subuh karena Itu dua sih apa memang bukan jam segitu? karena memang bukan di jam segitu. Jadi kafe itu teh nyatu sama klub. Cuman di situ Pina lagi gak enak badan Bu, jadi Pina tuh ngambil setengah hari aja. Jadi Pina tuh izin pulang cepet jam 10 ya karena gak enak badan. Pina pulang perjalanan 1 jam perjalanan pulang. Karena memang cukup jauh mungkin. Iya cukup jauh. Sampai di rumah jam 11 malam. Memang gak ada siapa-siapa kan di rumah teh. Mama udah 1 hari, pergi teh udah 1 hari. Jadi gak ada yang masak. Nah Pina tuh mau minum obat tapi belum makan Dax. Jadi niatnya mau beli nasi goreng yang ada di pinggir jalan kereta api rel. Sebentar aku potong. Jadi waktu itu Pina di rumah cuma sendirian kan ya? Sendiri kan Karena sama memang ibu. semuanya ibu. Nah Pina tuh mau beli nasi goreng tuh pas ngelewat memang masih rame. Jadi itu memang langganan warga situ Bu nasi gorengnya karena enak, murah. Nah jadi kan Pina nunggu kosong. Pikiran Pina teh nanti aja jam 12 gitu belinya karena memang biasanya di tempat Pina tuh rame karena banyak anak-anak yang nongkrong, terus ketambah ada warung yang bukanya 24 jam. Jadi kan gak sepi banget gitu Bu. Makanya yang berani kalau harus pergi jam segitu. Nah Pina tuh mager Bu karena memang capek, karena memang gak enak badan juga. Jadi mau rebahan dulu aja bentar. Sampai jam 12 Pina tuh ngeberaniin diri buat beli keluar. Tapi pas dilihat Bu, yang biasanya rame ngedadak jadi sepi. Ini Di warung yang biasa buka 24 jam juga sepi, memang sepi. Pina teh mau cari temen dulu aja ke kosan temen yang di belakang rumah Pina ada. Ngajak dia. Ngajak bergadang lah, ngajak temenin Pina karena memang takut. Dan kata Arama juga pernah bilang ya kalau misalkan orang yang lagi nggak fit gampang kemasukan kan alam bawah sadarnya lagi kurang sehat, jadi gampang dikuasai. Pina juga takut kan dengar cerita itu, jadi ya udahlah cari teman buat bergadang aja. Minta ditemenin tadinya apa Pina mau diem di kosannya dia? Minta ditemenin boleh, diem di kosan dia lebih bagus karena lebih banyak orang gitu.
Pas lewat belakang rumah Pina tuh memang kan ke kosan mah memang ke belakang, jadi bukan ke jalan yang utama yang warung 24 jam. Muter ceritanya. Muter. Agak jauh lumayan muter juga. Nah, memang di belakang rumah Pina ada rumah kosong yang bukan kosong ya, jadi dibangun, cuman belum selesai Bu. Kalau kata Aladina beakeun modal. Bisa jadi ya beakeun modal. Nah, udah lumayan lama lah, jadi cuman masih ada kayak pasir buat bangun rumahnya Bu, jadi masih ada peralatannya gitu. Pina tuh lewat situ memang ada mitos juga. Jadi di belakang rumah Pina tuh kan ada kali, dangkal airnya mambu. Cuman dulu kata Mama Pina ada anak kecil sekitaran anak SD lah, jatuh tuh ke situ. Lagi Cuman main apa gimana? nggak tahu, cuma kan banyak jembatan di rumah Pina tuh, jadi nyebrang lah kayak nyebrang jembatan gitu. Jatuh dia nggak tahu kepleset atau nggak tahu apa ya. 3 hari nggak ketemu, udah dicari sama warga, sampai semua warga ikut nyari, cuman gak ketemunya sama orang desa. Padahal airnya dangkal. Dangkal, cuman dulu banyak pohon di kali itu teh, banyak pohon pinggir-pinggirnya. Ya, takutnya hanyut ke pohon gitu juga. Pas dicari sama orang desa, ketemunya di pohon itu. Padahal sebelumnya udah dicari. Udah 3 hari berturut-turut warga ikut nyari, jadi kan aneh. Nah, pas dekat jembatan itu di rumah kosong yang tadi pernah sebutin, ada suara gini Bu, "Shh, shh, shh." Ada kayak gitu padahal nggak ada orang. Kenapa Pina tahu kalau itu nggak ada orang? Memang nggak ada orang, memang sepi, memang jalan itu pun sepi. Kalau lewat dari jam 10 udah sepi, kecuali lewat jalan yang ada warung 24 jam. Di situ rame. Jadi ceritanya buat kamu merinding juga nih Dax. Nah, Pina tuh lanjut lah, jadi cuman halusinasi aja, cuman mungkin salah dengar gitu. Apa mungkin karena Pinanya Capek juga, lagi nggak enak badan juga mungkin. Nah, nyebrang lah Pina di jembatan itu Bu. Jembatan itu tuh kan depannya langsung ke kosan teman Pina. Jendelanya memang ngadep ke kali itu. Bentar, jadi Pina tuh kalau mau ke kosan temen tuh ngelewatin dulu jembatannya. Oke. Nah, ada yang manggil Bu. Gimana manggilnya? Meng. Katanya gitu 3 kali. Nah, kan kalau Pina di rumah dipanggilnya sama Neng. sama teman-teman dekat, sama keluarga Neng. Cuman kayak suaranya tuh kayak wanita tua lah, nggak tahu nenek-nenek, nggak tahu ibu-ibu, nggak tahu ya Bu ya. Pina tuh mikir itu mama temennya Pina, tapi pas dipikir-pikir orang itu kosan punya anak-anak gitu, ya teman-teman Pina, nggak ada orang dewasanya, apalagi ibu-ibu yang udah tua gitu, nggak ada. Bisa jadi juga kan kalau misalkan pas misalkan gitu si ibunya lagi main nengokin anaknya. Iya, memang pikirnya gitu. Cuman Pina mau lari capek ya, udah mau Pina teh lagi gak enak badan, pulang kerja mau lari kan capek gitu Dax. Jadi ya jalan aja biasa sambil nguatin diri Pina. Itu mah salah dengar, karena kan orang Bandung gitu yang dipanggil Neng kan banyak, bukan Pina aja. Jadi mungkin orang lain, cuman ya nguat-nguatin diri aja lah. Jadi langsung aja Positive Pina, thinking. langsung Pina naik ke kosannya, kan memang kosannya lantai 2. Nah, pas dilihat tuh pintunya dikunci dari luar Bu, digembok. Pintu apa tuh? Pintu kosannya digembok dari luar. Jadi Pintu kamarnya dia. Iya. Jadi kan otomatis kalau misalkan dikunci dari luar, di dalam nggak ada siapa-siapa. Mana ada ya dikunci di luar, di dalam ada orang gitu, nggak mungkin. Pina juga udah coba manggil teman Pina, tapi nggak dibuka, ada ya memang dikunci di luar sih. Sedangkan Pina ngedenger tadi suara nenek-nenek dari dalam Jendela, kamarnya dia. kan aneh. Nah, Pina nanya yang ke sebelah, ini kemana gitu, ini pada kemana, lagi pada keluar katanya, nggak tahu lagi beli apa ya, memang suka keluar tengah malam gitu. Nah, Pina tuh langsung aja nggak apa-apa lah, berani aja gitu, nggak ada temen juga nggak apa-apa, mungkin nanti kalau udah makan langsung tidur, pikirnya gitu. Nah, oh iya Dax, kan rumah Pina juga deket rel kereta api ya, jadi kalau
orang yang rumahnya deket rel mah udah hal lumrah ya Bu, dengar yang nangis, dengar orang yang cari bagian tubuhnya. Bahkan bahkan Pin waktu Ampu masih tinggal di sana, kata warga sekitar pernah ada yang ngetuk-ngetuk Ngetuk pintu. pintu. Pernah dengar itu juga. Memang banyak sih deket rumah Pina, memang banyak banget Bu yang meninggal di situ gitu. Nah, ada yang hancur juga, ada yang keserempet biasa. Cuma yang memang matinya gitu mungkin jadi penasaran juga. Pengen menyempurnakan, dicari yang gak adanya. Nah, Pina tuh ngelewat biasa aja, cuma nengok dah biasa gitu, udah biasa. Kalau Pina pulang kerja juga kan biasa, nggak kejadian apa-apa. Malah yang Pina anehin Dax, yang di rumah kosong itu biasanya di situ nggak ada apa-apa gitu, cuman waktu ngelewat kenapa ada suara gitu. Nah, yang Pina takutin pada saat itu Bu, jadi biasa aja gitu ngelewat ke rel mah, nggak apa-apa, udah biasa ini. Cuman pas Pina nengok ke bawah, lihat ke bawah Pina, waktu nengok lagi ke rel, ada cewek duduk di tengah-tengah rel. Jadi kan rel tuh dua gini ya, yang satu buat ke sana, yang satu buat ke sini. Nah, yang di sana yang paling ujung deket pohon besar, karena memang di situ ada PT kereta apinya deket rumah Pina kan. Jadi dia tuh gini nih, duduk gini, terus ininya gini. Cuma mukanya ketutupin rambut semua Bu. Tuh, kita mikirnya anak-anak nongkrong Sendirian. ya. Vina belum deket ke situ. Nah, waktu sama Vina tuh terus diliatin, kok nongkrong sendiri gitu. Mana cewek? Gak takut apa? Sama Vina terus diliatin Bu, diliatin terus sama Vina gini. Udah lama Vina gini, Vina bawa muka karena takut ada takut juga ya, apalagi Vina cewek mau sendiri jam 12 lebih. Nah, pas Vina lihat lagi gini, ya udah gini, tapi mukanya pucet Bu. Vina kan langsung mau baca juga jadi lupa. Jadi udah gimana gitu Bu, udah campur aduk ya rasanya. Orang tadi dia nunduk biasa aja, sekarang pas lihat kan takut gitu. Tapi kalau postur muka nggak ada yang rusak atau? Nggak ada, cuman yang kelihatan pucet doang gitu, karena memang lumayan jauh, nggak terlalu deket gini, cuma ada jarak lah. Jadi kalaupun rusak nggak terlalu kelihatan. Karena kan gelap juga. Nah, Pina tuh di situ mau lari, jadi jalan cuman kenceng Bu, karena takut. Nah, sampai ada si emang nasi goreng itu memang langganan Pina juga, jadi suka ngobrol lah apa. Pas nyampe di tukang nasi goreng itu, Pina belum berani bilang pas pesan satu, belum berani gitu, jadi Pina cuma duduk aja. Nah, kata si masnya bilang gini, Neng, muncul Sunda nama kia, Neng ningali naon. Nah, meni bias itu banget. Ya Pina teh nggak berani jawab karena memang Pina masih takut sama kalau diceritain takut kesini gitu, pikiran Pina gitu, takut kesini. Jadi Pina teh bungkam dulu, nggak mau cerita. Tapi nggak diceritain sama Pina teh bilang beli nasi goreng satu Pina, tapi cuman nggak ngobrol apa yang Pina lihat sama yang didengar sebelumnya gitu. Nah, pas lagi masak nih, lagi buatin pesanan Pina, si Mangnya bilang kayak gini, Neng lihat perempuan ya? Si Masnya bilang gitu. Kenapa tuh si Masnya bisa bilang? Karena kan memang si Masnya diem di situ, jadi dia tuh mangkal di rel itu, malah si Mas deket pisan gitu sama rel itu teh. Bilang gitu, Neng lihat perempuan ya? Vina nggak bilang, cuman Vina teh diem aja. Si Masnya teh bilang gini Bu, Sunda kan, si Masnya bilang gini, mata kan Neng lamun kadieu teh baturan. Jadi si Masnya tuh memang orang Jawa aslinya, cuma lama di Bandung, Jadi dia ngerti Sunda, cuma Sunda kasar gitu. Nah, dia tuh bilang kayak gitu, jangan sendiri lah, minta temenin siapa aja. Vina bilang nggak ada siapa-siapa, lagi pada pergi, jadi Vina sendiri gitu. Nah, langsung si Masnya tuh bilang kayak gini, memang si cewek itu sering nampakin dirinya, nggak tahu apa tujuannya, nggak tahu ada penasaran anggota tubuhnya yang belum sempurna mungkin. Jadi sering kalau misalkan ada
perempuan yang lewat di situ sendiri, pasti si cewek itu ada. Kayaknya kalau misalkan kita nge-explore ke sana, nanti di sana dipakai mediasi gimana? Boleh, asal Aramanya mau. Nanti Karena kita tanya. iya, karena kan Arama tahu ya mitos di sana seperti apa gitu. Nanti aja tanya Arama ya. Karena kan Pina juga belum tahu kan kalau si perempuan itu tadi diam di situ tuh antara penasaran Atau matinya di atau situ. mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Kayaknya nanti bisa kita mediasi di situ ya untuk next video. Nah, langsung kan Vina tuh makan di situ aja. Vina bilang, gak berani pulang takut. Karena memang Vina harus ngelewatin jembatan lagi kan Bu, jembatan. Cuman Vina mau yang ke satunya lagi, biar ke jalan yang ada warung 24 jam itu. Berarti Pina nggak ngelewatin si perempuan tadi. Cuman Vina pikir di situ ada pohon mangga 2 yang dulu kalau misalkan ada yang jatuh dari pohon itu, tangan patah, nggak bisa ini lagi Bu, lurus lagi. Jadi selalu ada tanda kalau dia tuh jatuh dari pohon itu. Jadi bengkok lah, apalah gitu. Nah, makin takut kan Vina ya. Terus di situ juga mau dibangun buat pos ronda, Bu. Cuman baru fondasinya aja karena gak dapet izin dari apa gitu. Takutnya banjir, jadi ambruk, Ya, longsor. Nah, jadi sampai sekarang fondasinya masih ada. Nah, di situ juga sering ada yang lihat ada cewek yang suka duduk di fondasi itu. Jadi kakinya ke air, dianya duduk di fondasinya. Karena memang dangkal kan ya dari Memang segini kalau masuk kaki mah mungkin. Nah, Pina tuh kan jadi masih pikir-pikir Bu, bimbang masih pulang atau enggak ya. Jadi makan di situ aja lah sambil nunggu apa sih teman-teman lewat situ. Nah, waktu Pina makan di situ kebetulan anak-anak pulang. teman-teman Pina. Yang dari kosan tuh pulang, mereka katanya udah jalan-jalan dari depan. Sama Pina dipanggil ya, dia nyamperin lah ke Pina, bilang kenapa ada di sini tengah malam. Ya Pina cerita lah gini. Terus Pina juga cerita kalau di rumah kosong yang di belakang kosan itu ada yang manggil, terus di jendela ada yang manggil. Ternyata bukan Pina aja, anak-anak tuh pergi keluar tuh bukan karena nggak ada alasan Bu, karena waktu mereka diam di kosan, nggak entah karena terlalu berisik atau apa mereka terganggu, ada yang ganggu juga Pada saat yang bersamaan. Nah, jadi sebelum Pina tuh mereka dulu gitu, anak-anak dulu. Berarti memang di situ tuh memang sudah terbiasa kalau misalkan berasa terganggu, jadi dia suka menampakkan diri. Karena mungkin mereka juga nggak mau terganggu ya sama seperti kita gitu. Nah, langsung Pina tuh ya cerita, anak-anak juga cerita. Untung mereka baik ya sama Pina. Jadi ya udah ikut aja, mau di mana, mau di kosan atau di rumah Pina. Buat temenin Pina sampai pagi gitu. Sampai pagi. Karena kan besoknya mama udah pulang gitu, keluarga udah pulang. Jadi ya udah Vina bilang aja di rumah aja lah daripada di kosan. Apalagi kan tadi anak-anak juga udah diganggu gitu. Dan siap lewat lah Bu Vina ke jembatan yang ada pohon mangga itu. Nah, alhamdulillah di situ mah gak ada ya yang diceritain si Mas tadi tuh, karena memang Si perempuan yang suka kakinya Iya. bawah. karena kata si Masnya juga nggak apa-apa, cina sok aja pulang, dan nggak akan apa-apa, ada cuman di sini aja gitu, dia nggak akan kemana-mana. Maksudnya Yang cewek yang di Riau tadi dia nggak akan kemana-mana, bilangnya gitu ya, di sini aja karena memang tempatnya di situ. Nah, pulanglah Pina, memang kan deket, jadi deket Bu, tukang nasi goreng itu sama rumah Pina deket, makanya Pina jalan gitu, nggak perlu pakai motor lah, udah orang deket ini jalan juga nggak sampai 10 menit gitu. cuman tadi karena Pina mau nyamper dulu temen, jadi jadinya agak muter. jauh. Nah, Oke, ngerti ya. Nah, waktu ngelewat warung 24 jam itu, padahal baru setengah 1 lah ya, udah sepi. Biasanya sampai jam 3 pun rame di situ. Cuman pas Pina ngelewat udah sepi ya. Mungkin karena kebetulan aja, nggak tahu memang udah ya harusnya gitu biar Pina ada yang ganggu mungkin ya dah. Nah, pas Pina pulang ke rumah masih biasa aja gitu ya, biasa masih ngobrol gitu. Nah, lama setengah 2 ada yang
pintu rumah. rumah. Ada yang 3 kali kayak gini nih. Nah, itu kirain anak-anak yang jahil Amazing, gitu. amazing. Kirain anak-anak yang jahil, tapi pas dilihat, lah anak-anak kan semua ada di sini gitu. Terus siapa? Nah, ada yang satu berani sebut nama, jangan aja ya. Dia bilang gini, tinggalin we atuh, cina kalau sana nama, tinggalin we atuh, naon sih si eta teh gitu. Tadi orang di kosan diganggu, tadi mana ngalewat kadinya diganggu, cina bilangnya gitu. Dia tuh lihatlah ke depan, pas dilihat nggak ada orang, memang sepi. Terus kalau misalkan ada orang ke situ juga ya Dax, pasti kedenger lah jalannya. Emang udah sepi gitu, pasti kedenger lah, mau dia pelan-pelan atau dia gimana, pastilah ada kedengar. Cuman ini mah nggak ada, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu aja 3 kali, masih didiemin di situ. Ya udah ya nggak apa-apa lah gitu, mungkin ingin ikut gabung atau apa. Mereka gabut ingin gabung sama kita, mungkin ya karena rame gitu. Nah, mereka kalau bisa sepi. pertanyaan apa nih? Kalau seumpamanya mereka iya pengen gabung, gimana tuh? Kabur. Kabur karena memang kita nggak berani, cuma kita beraniin diri aja karena kan memang banyak orang yang bilang lah manusia derajatnya lebih tinggi gitu kan, tapi Tetap karena aja. panik, masih takut kan, nggak biasa juga. Iya pun rumah di pinggir rel, tapi kan kalau nampakin diri tuh jarang banget, cuman suara-suara aja gitu. Nah, Biasanya interaksinya lewat suara. nah ini langsung gitu. Pina juga kan kaget, ih oh gini ya, yang kayak gini tuh gini gitu. Nah di situ masih dibiasain aja, ah nggak apa-apa, gabut gitu. Ngobrol lagi. Nah udah lama, sekarang jendela kamar Vina Di atas kan bilang. di atas sama gitu 3 kali. Waktu dilihat bodoh, nggak tahu ngelag karena takut, nggak tahu apa ya. Masa orang lain yang nggak punya kunci rumah Pina tapi bisa masuk ke dalam rumah Pina, ya ke atas gitu, bisa ngetuk pintu Pina, kan aneh ya Bu. Kalau terus lewat mana gitu, dia lewat mana, nggak mungkin kan ada yang jahil temen-temen lagi, orang temennya semua ada di situ. Nah pas di situ udah pindah lagi yuk cari yang aman, tapi pindah lagi tuh mau kemana gitu, orang punyanya cuma kosan sama rumah Vina. Nggak ada tempat lain yang nggak ada tempat lain karena nggak mungkin kan ganggu rumah orang gitu, udah malam. Udah gitu ngobrol lagi biasa sampai ada teman Vina yang bilang kayak gini, lamun mana rek ngilu ngobrol nyesok atuh tingalikeun teu kudu ngaganggu, da eueuhna ngaganggu oge gitu. Teh bahasa Sunda guys nya. nanti ditranslate. Nanti ada translate-nya ya. Jadi kalau kamu mau ikut ngobrol aja, nggak usah ganggu gitu, nggak usah ganggu kita, ikut aja, gabung aja. Cuman nah dari situ udah agak biasa aja, jadi tadinya kita takut jadi biasa aja. Setelah ngomong diajak ngobrol seperti itu, tidak ada lagi interaksi lainnya. Karena memang Vina juga gitu, kalau Vina lagi keadaan Vina lagi nggak fit, memang suka denger gitu, suka apa, tapi nggak pernah diliatin. Kalau kata orang Sunda mah lempeh yuni ya Bu. Jadi kalau nggak fit nggak apa, denger terus ya suka dengar gitu, tapi cuman nggak bisa ngeliat Vina. Dan biasanya kalau orang yang lumpuh yuni itu kalau kerasukan juga mudah, biasanya seperti itu. Tapi selama perjalanan kita memang Pina belum pernah kerasukan karena mungkin dianya masih fit. Nanti Nanti kalau bakal. Vina nggak fit ya, tunggu aja ya Dax. Masih berlanjut lagi? Udah sih kalau itu, tapi Ambu mau tambahin cerita-cerita tentang daerah Vina kan Ambu juga tahu lah. Ya, jadi memang rumah Pina tuh selain dekat dengan sungai, juga rel kereta api, juga di belakangnya tuh ada makam umum yang cukup besar. Dan makam itu tuh ya memang udah lama juga sih, cukup terkenal lah di daerah Bandung Timur. Malahan rumah Vina rame ya, karena ada satu pusat perbelanjaan di situ. Jadi rumah Vina tuh di belakang pusat perbelanjaan. Buat orang Bandung tau lah. Bandung Timur. Pin,
Waktu itu kan waktu aku sakit tuh ya, Pina kan pernah cerita kalau Pina ya begitu begitu begitu. Mungkin nanti buat di next video Pina bakal ceritain lagi nggak ke baru Boleh. daknya cerita saha. Boleh, nanti Vina cerita ya pas Vina jagain Ambu di rumah sakit. Memang kan Ada kejadian juga di Dax ya. 3 hari ya Vina di sana. Ya, Pina waktu itu nungguin Ambu 3 hari. Dan setelah kejadian itu ya Pina nggak mau lagi nungguin di rumah Ambu. sakit Dax. Dan untuk barudak cerita saha, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Dax biar kalian gak ketinggalan semua cerita-cerita dan juga explore dari kita. Dan untuk barudak yang mempunyai referensi tempat terbengkalai atau horor yang mau kita explore, tulis saja di kolom komentar. Juga satu lagi, jika kalian ada yang punya cerita misteri seperti ini, bisa DM kita di @caritasaha. Bye.